Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah, terakhir pengajian saya tentang belenggu. Hal-hal yang membelenggu manusia itu juga disebut neraka. Orang yang bertakwa seperti yang diharapkan menjadi tujuan melakukan ibadah Ramadan, tentu banyak gangguannya, banyak yang membelenggu. Kemarin saya sampaikan baru 2 ya. Oh, 9 namun tunggal kali. Ada 5 belenggu. Belenggu alam sama belenggu masyarakat. Hari ini saya akan tambahkan belenggu yang lebih berat dari kedua belenggu tadi, yaitu yang ketiga, belenggu tradisi. Tradisi Bapak Ibu awalnya kebiasaan manusia melakukan sesuatu keseharian, lama-lama dilegalkan, akhirnya menjadi tradisi. Tradisi ini Bapak Ibu ada yang baik, ada yang tidak, ada yang positif, ada yang negatif. Manakala tradisi positif diteruskan, dilakukan, insya Allah bisa menjadi ibadah. Sedangkan ibadah itu sendiri pasti nilainya positif, karena sumbernya dari Al-Khaliq, dari Sang Pencipta yang mencipta orang-orang yang melakukan ibadah. Oh, serta segini bedanya ya. Jadi perbedaan tradisi dengan ibadah, pertama sumbernya. Ibadah sumbernya dari Al-Khaliq, Sang Pencipta, pencipta orang yang melakukan ibadah. Perantaranya bisa nabi, bisa rasul, itu yang pasti benar. Nanti kalau turun ke ulama ada 2 macam, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ulama baik itu ulama su, ulama yang buruk ulama asu. Akan tidak suka baik, ada ulama yang tidak baik. Sedangkan tradisi itu hasil karya budi cipta manusia itu sendiri, yang tujuannya ingin merekayasa bagaimana manusia itu dapat hidup bahagia. Itu tradisi, kecenderungannya negatif. Tetapi Bapak Ibu, di dalam prakteknya ibadah tadi bisa saja bernilai negatif kalau niat, teknik dan tujuan serta cara melakukannya tidak sesuai dengan diajarkan Rasulullah. Tradisi yang biasanya bernilai negatif bisa jadi bernilai positif kalau niat, tujuan melaksanakannya diniatkan ibadah. Contoh sepak bola, di zaman Rasul tidak ada Pak. Dengan buka sejarah belum pernah ada Rasulullah mengadakan Liga Quraisy, bal-balan itu berkembang. Tetapi bal-balan bisa bernilai positif, bisa bernilai ibadah kalau niatnya ibadah, semangat jihad fi sabilillah,
Yang kedua, menyehatkan badan. Setelah badan sehat, melakukan ibadah yang lain, jadi segar, bugar, berprestasi, maka sepak bola bisa bernilai positif kalau niatnya jihad ibadah. Kemudian caranya, ada syariatnya di dalam sepak bola. Apa syariatnya? Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya sepanjang ini yang saya lihat di televisi belum pernah ada sepak bola yang menggunakan syariat. Pernah sekali dulu zamannya Indonesia melawan Arab Saudi dengan boten 10-1 Indonesia kalah. Riyin wonten Joko Malis dulu. Kelingan Joko Malis boten. Kelingane Joko Widodo. Arab Saudi kostumnya memakai training. Nah, hanya itu, setelah itu tidak ada lagi kesebelasan manapun yang menggunakan training. Kenapa training? Karena aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusar, dari butil sampai lutut. Maka Bapak-Ibu, kalau lututnya kelihatan itu berarti aurat laki-laki nih. Nah, itu lebih rapat lagi. Aurat itu adalah sesuatu yang kalau kelihatan menjadi malu. Jadi kalau tidak malu, ya iso wae dasare ra isinan. Jangankan lutut Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membetulkan genteng. Sedang naik tangga, kainnya tersingkap, penuh angin, betisnya kelihatan. Mungkin kok betisnya loh nih. Yang nyekelin tangga juga Ali, sama-sama laki-laki. Rasulullah malunya bukan main, pucot, deg-degan, mudun, semaput Bu. Sakit isinya, ini kok lebih kena betisnya. Padahal bukan aurat. Tapi coba orang-orang sekarang tuh pamer betis, malah dilombakan festival kontes betis terindah. Itu wonten mau dibilang gitu. Dan kalau sudah seperti ini, maka sepak bola tidak jadi bernilai ibadah, tetap bernilai negatif. Padahal produk karya manusia cenderungnya memang negatif. Asal kita mau saja menggunakan syariat, insya Allah bisa bernilai positif. Lagi renang misalnya, Nabi memang mengajarkan ajari lemah anakmu berenang, berkuda dan main panah. Ini olahraga yang memang Rasulullah anjurkan. Berenang itu benar-benar berenang, artinya olahraga yang memang menggerakkan seluruh anggota badan, tidak gerak tenggelam, itu berenang. Maka berenang itu olahraga yang menyehatkan. Rasul juga mengajarkan, nilainya positif. Tetapi bisa jadi negatif kalau niat dan tekniknya, cara melakukan ibadahnya tidak sesuai dengan syariat. Contoh nih, pas padusan ini ayo ke kolam renang tinggi. Padahal kalau renang ini niatnya renang, bukan niatnya. Acaranya renang dan niatnya mesti orang renang dulu anak semacam ini. Niatnya padusan bareng. Doa kabeh yo ora kambine kan kambine sithik to cilik gunadine dinggo dadi wasu niku. Nah kayak gitu kan sudah enggak syariat. Sudah enggak syariat. Ya terus gimana Pak? Masa renang nganggo rokok? Yo nek gelem nek iso. Ya tidak harus, tapi kan bisa dipisah kolam renang wanita. Sekarang sudah banyak nih kolam renang laki-laki yang banyak. Tapi kalau kolam renang wanita sini jodoh nanti tiketnya ya bodoh wae. Alasannya Joko tiket nyewa keban itu kalau bentuk bodoh wae. Nah itu sudah nggak syariat lagi. Nabi mengajarkan seperti itu. Sebaliknya Bapak Ibu, ibadah bernilai positif tapi bisa jadi negatif kalau niatnya juga keliru. Contohnya sholat. Sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat itu Bu, karena Allah harus ikhlas, hidupku, matiku hanya untuk Allah, niatnya untuk Allah. Tetapi kalau niatnya wah mertua ini ingin dilihat calon mertuanya misalnya, dilihat pimpinannya misalnya, itu sudah tidak bernilai positif, malah bernilai negatif. Apalagi caranya kalau keliru tidak Rasulullah ajarkan, itu namanya juga tidak ibadah, malah menjadi tradisi biasa.
Nah Bapak Ibu, di Yogyakarta itu tradisi banyak sekali. Mohon maaf ya, sampai-sampai Yogyakarta menempati posisi kedua kota provinsi yang syiriknya terbesar nomor 2. Nomor 1 Bali. Karena banyak tradisi yang dilandasi bukan karena ibadah, kebiasaan yang ikut-ikutan para pendahulu. Banyak, enggak ada yang syirik, ada bid'ah, ada khurafat, ada tahyul, macam-macam itu. Saya kali ini tidak akan menjelaskan itu. Mungkin dengan sudah tahu sendiri itu bid'ah apa tidak, itu ibadah atau tradisi. Yang penting kuncinya tadi, sumbernya dari Allah atau bukan, Rasulullah mengajarkan atau bukan, caranya, niatnya, syariatnya sesuai dengan Nabi apa tidak. Kalau tidak, berarti bukan ibadah. Nggak mau nih, timbang bagi masalah. Nah sekarang untuk mengetahui kebiasaan itu ibadah apa tradisi, caranya bagaimana, maka dituntut kesediaan Bapak Ibu untuk selalu mengaji atau mencari ilmu. Nonsen akan tahu ini semua kalau mengaji saja enggak, menuntut ilmu saja tidak mau. Menuntut ilmu Bapak Ibu hukumnya wajib. Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari negeri sampai walaupun sampai ke negeri Cina, utlubul ilma walau bisin. Iya rasa dodol Cina malah domble iki lho. Kok kabeh teng reklamasi. Ini orang ilmu malah ngabisin. Dari ayunan sampai ke liang lahat, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Cari ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat, itu artinya long life education, belajar sepanjang masa. Selama hayat masih tinggal badan, tetap punya kewajiban ilmu. Karena dengan ilmu Bapak Ibu, amal kita menjadi ilmiah. Ada landasannya. Cuma sekarang ilmu apa? Allah berfirman, yarfa'illahu utul ilma darajat, yarfa'illahu ladina amanu utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan ilmunya. Nah ilmu apa? Dalam hadis yang lain mengatakan, apabila engkau ingin mendapatkan kejayaan dunia, raihlah dengan ilmu. Ingin mendapatkan kejayaan akhirat, raihlah dengan ilmu. Ingin mendapatkan kejayaan dunia akhirat, raihlah dengan ilmu. Ilmu apa? Untuk yang dunia Bapak Ibu, ilmunya tentu ilmu dunia. Itu janji Allah sendiri. Allah akan meninggikan derajat seseorang lebih tinggi daripada orang lain dengan ilmu, diantaranya ilmu dunia. Maka kita melihat ada orang lebih pandai daripada orang lain karena ilmu kedokterannya. Ada yang ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia, ahli akuntansi, karena memang Allah tinggikan dengan ilmu dunianya. Tetapi ilmu yang kedua Allah tinggikan untuk urusan akhirat, maka dibutuhkan ilmu agama. Dan ingin kedua-duanya ilmu ma'rifah. Nah ilmu ini juga harus dikaji Bapak Ibu, didapatkan di mana? Di majelis ilmu. Majelis ilmu bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di sekolah, di mana saja bisa, asal ada majelis ilmu, majelis yang membicarakan keutamaan ilmu dan berbicara masalah keutamaan ilmu, Bapak Ibu luar biasa pahalanya. Contoh ini motivasi dari Rasulullah. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka pahalanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan ziarah kepada 1000 jenazah. Menuntut ilmu Bu, pahalanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dengan hitung-hitung kuat betul sholat 1000 rakaat. Orang kuat sedina 17 rakaat abote ora karuan. Traweh saja yang 11 rakaat dong mricili. Subuh wis ki rong rakaat abuh banget rampungan pelem mulai langsung turu. Padahal ada pengajian, wah boten itu. Tapi andai kan mampu pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Ditambah lagi menjenguk orang sakit. Pak RT, Pak RW pernah mencatat jumlah orang sakit di kampung ini 1000 loh. Abot gitu, mau sarap dongake orang mungkin.
Napa malih 1000 mondok kabeh jenengan repot nyumbangin itu. Utama Pak RW nampoki 1 sing loro 1000 wis piro. Tetapi pahalanya besar kalau bisa menengok 1000 orang sakit, dan lebih besar lagi kalau menuntut ilmu. Juga menziarahi kepada 1000 jenazah. Waktu Bu Pak 1000 jenazah di kampung ini sejak jenengan tinggal di sini didaftar mati sebuah 1000 penonton dereng. Ratusan dereng nggih. Kecuali tahun 2006 kemarin pas gempa Bantul korbannya 6000. Ini kan Bantul waktu mriki lah. Tapi kan kita juga nggak berharap moga-moga gempa, mudah-mudahan gempa masih mati 1000 pahalanya oke nek iso ziarah jebul dhewe mati. Nggak mungkin kan Bapak Ibu, nggak mungkin itu. Walaupun pahalanya besar dan kadang gempa itu juga membawa barokah. Riyen zamane gempa boten Bantul rancang kula kan duwe kolam ikan. Kolome 5, ngene koncoku sing tengah dhewe. Dilala gempa, goyang iki kuwi do mlompat tengah kabeh. Jadi malah iwake kumpul nek koncoku, kene malah teh kabeh. Ah barokah to bagi teman saya ini barokah. Iwake dadi oke. Wonten rancang kula kena stroke nganggo kursi roda, ana gempa bisa mlayu, tumari bunga tesan iki. Wah, luar biasa. Ternyata gempa membawa barokah. Ini yo apa aja dong, kemudian banyak Allah turun gempa kan tidak, harus tetap menyelamatkan diri. Nah kalau bisa ziarah kepada 1000 jenazah pahalanya besar, tetapi Bapak Ibu lagi-lagi menuntut ilmu lebih besar lagi daripada yang ketiga tadi. Tunggu lagi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sana. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun Pak. Ibadah itu apa? Segala amal kebaikan manusia yang dilakukan karena Allah dan perbuatannya baik itu disebut ibadah. Baik ibadah besar maupun ibadah kecil, baik ibadah sholat, haji, zakat, puasa, ibadah besar walaupun juga ibadah kecil menunjukkan alamat itu ibadah Pak. Nah punten masjid tetap pegangan itu pundi, masjid tahu salam itu pundi, kalau itu loh saking roti murni nggih, lebet ngatan wonten kang terus ngidul, wonten kang malih ngilat, wonten hidran lebet. Nah itu jenenge ibadah. Nek blaso kayak wah itu bukan ibadah. Pundi sih masjid niku? Masjid Tukul Salam niku lho teng stasiun lebet ngidul kelas 3. Wah itu jenenge blaso itu kesana ibadah. Menyingkirkan duri, paku, beling dari jalan itu juga ibadah walaupun ibadah kecil. Semuanya kalau dilakukan setiap hari Pak dalam 1 tahun pahalanya tentu besar. Tetapi lebih utama berpikir 1 jam. Ini pintar-pintar ngajinya ini. Nek ngajinya saja pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Saja kuat boten. Tenang nih. Berarti nanti jam 6 ya. Iya, nanti jam 6 kalau tak langsung. Bapak Ibu, ilmu melandasi peribadatan. Ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, ibadahnya bisa sia-sia. Termasuk sholat kita. Contoh, ini kejadian yang benar-benar terjadi. Kulo jane mboten percaya, ning mergo sing cerita kepala Kanwil Departemen Agama kulo percaya. Kejadiannya di perumahan Perwita Asri, Jalan Parangtritis. Tanggalan niku stiker sing punampun niku gitu. Niku perumahan mergo wong sibuk kabeh ora tau kumpul teng masjid bulan Ramadan saking senenge kumpul wong ora kenal kabeh. Donggaya-gaya rebutan dadi imam. Biasanya teng putih-putih dadi imam ora gelem surung-surungan teng mereka do rebutan dadi imam. Memang sing ngajine api-api donggaya ni ape. Nanti pernah lali orang maca Fatihah. Allahu Akbar langsung surat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya belum diceritain. Wah apik banget. Juara MT itu. Qul a'udzu birabbin nas. Gurine bingung. Kok ora maca Fatihah? Ini orang wanita
pergoran duwe ilmune. Kudune kan subhanallah ngaten nggih. Meneng imame ngerti bener terus ke Malikin nas sing jamaah ibu-ibu yo bingung arep ngandani piye. Ngertine kan nek salah tepuk tangan nggih. Nek ora duwe ilmu tepuk pramuka. Imamnya ngerti bener terus ke ilahin nas sing menake malah cacili-cili teng mburi bab bengok imamnya dibungoki Fatihah bubar salate Pak terus kok ngangge ilmu bubar ora ngerti ilmu wonten malih teng kampung kula teng Tegal kula sene Tegal niku nggih imamnya mboten ngangge ilmu salat subuh kan 2 rakaat kudune nggih 2 rakaat nika bar sujud duduk salam to niku mbuh lali apa pripun ngadeg mburine arep ngandani subuh kok munggah 3 rakaat 2 saja ping mergo ora ilmu nek imame ditarik saline bendolane ora kenceng saline klothok dilalah imam ora katokan mungkin bangun-bangun makmumnya kaget nyebut Masya Allah sholatnya batal bukan pun nyebut Masya Allah batal karena Masya Allah bukan bacaan sholat bacanya khusus pilihan walaupun Masya Allah itu kalimat Allah tapi bukan bacaan sholatnya batal Nopo malih makmum jejer orang ngerti ilmu nak weruh imame wudu. Wow, keren. Salate batal. Nah, ini kalau tidak dilandasi dengan ilmu, nopo harus dilandasi dengan ilmu. Dengan masak nih nganggo ilmu, nyanyur nganggo ilmu, nek ora nganggo ilmu ora karuan. Dan tata rias ada ilmunya, bengasan wonten ilmunya, lipstiknya bagaimana? Pipine ukurannya kados pundi, ora tumpuk-tumpuk abang ijo kuning kaya pelangi. Mambine nyoblok panggil banget dinake koncone kaya ketek obleng. Aku enggak pakai ilmu. Kula nganggo pensi pakai ilmu lho Bapak Ibu. Kalau ceramah saya begini nih pensinya. Tapi kalau sholat agak tak naikkan dikit, batunya harus nempel saja. Karena kalau tidak nempel sholatnya tidak sah, dia agak saya angkat ini. Tapi kalau ceramah begini enggak apa-apa. Tidak begini, gimana Pak Sate, kemarin Nathan, wah seorang berangkat ini ada ilmunya. Atau kalau setengah jam ya, sampailah menjam malih ini, tidak kelewatan ini baru belenggu yang ketiga tradisi. Wonten kali malih Bapak Ibu, bocoran dulu belenggu organisasi dan belenggu hawa nafsu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, ada manfaatnya bila kita amalkan, kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dapat melaksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha